Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan penyampaian materi nutrisi TCM. Ya, kita masih melanjutkan materi sebelumnya. Kita masih di materi 5 substansi dasar. Ini substansi dasar. Berikutnya adalah darah atau su. Secara tradisional, darah dipandang sebagai bentuk qi yang padat dan material. Secara tradisional, darah itu dianggap sebagai bentuk energi yang secara yang padat dan material. Secara material nyatanya ada pada darah gitu. Jadi kalau energi sebenarnya kan tidak terlihat, imaterial, jadi tidak tahu. Pokoknya tidak bisa dilihat secara nyata, maksudnya seperti itu. Tapi kalau darah itu ya yang dianggap sebagai bentuk energi yang padat atau material, bentuk wujudnya daripada energi atau qi. Ya. Jadi biasanya kalau kekurangan qi terus ya kekurangan darah ya kekurangan qi. Nah, begitu. Ini berkembang dari saripati cairan makanan yang diekstraksi oleh lambung dan limpa. Ginjal juga berperan dalam pembentukan darah. Qi baru yang diperoleh dari makanan diubah melalui paru-paru dan selanjutnya dihubungkan dengan qi leluhur atau chongqi, kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh oleh organ jantung. Jadi setelah dari makanan kemudian diteruskan ke paru-paru, di paru-paru digabungkan dengan qi leluhur atau chongqi, sehingga sampai diedarkan ke seluruh tubuh oleh organ jantung. Darah dan qi berhubungan erat. Di dalam kitab Zhuan ditulis atau menyatakan bahwa qi mengendari darah dan selanjutnya darah adalah ibunya qi. Atau dalam kata lain, qi adalah laksamananya darah, nahkodanya darah, dan selanjutnya adapun seterusnya darah adalah ibunya dari qi. Jadi sesuatu yang terkadang membingungkan. Jadi sebenarnya tidak membingungkan sih, cuman bisa antara keduanya ini berhubungan, karena antara keduanya berhubungan erat. Kadang-kadang kita tidak tahu bahwa ini yang kosong, yang lemah itu energi atau darahnya kan gitu ya. Nah, nanti semakin lama belajar terus mendalami diagnosa akan tahu dengan sendirinya bahwa ini kekurangan energi atau kekurangan darah. Kalau kekurangan energi ya diberi nutrisi yang bersifat tonik qi. Kalau kekurangan darah yang diberi nutrisi yang bersifat tonik darah kan gitu. Adapun sebenarnya terkadang sama, bisa digunakan kedua-duanya. Bagian lain berbunyi ketika darah dan qi mengembangkan ketidakharmonisan 100 penyakit dapat terbentuk. Jadi kalau darah dan energi ini tidak harmonis, katakanlah darah itu yin dan energi qi itu yang, itu tidak harmonis, tidak seimbang, maka akan muncul 100 penyakit. Ya bisa penyakit apa saja, tapi polanya ya pola dasarnya ya tidak seimbangnya antara yin dan yang, ketidakseimbangan antara darah dan qi. Fungsinya, tujuan darah yang paling penting adalah untuk menyehatkan dan melembabkan tubuh, terutama mata, kulit, rambut, otot, dan urat. Fungsinya darah. Kemudian pengobatan Tiongkok membuat hubungan yang penting antara aspek material darah dan kesadaran imaterial. Darah membentuk tempat tidur bagi sen. Jadi sen itu jiwa atau roh. Itu rumahnya adalah jantung. Nah, jantung kalau kekurangan darah, supaya darah dari limpa itu tak ada, makanya bisa terjadi pikun, bisa terjadi
susah tidur, bisa terjadi gelisah, was-was, gila bahkan karena si jiwa ini di rumahnya tidak jenak di rumahnya atau tidak bisa kembali ke dalam rumahnya. Nah, itu istilah-istilah yang sering kita dengar di dalam pelajaran TCM. Nah, jadi darah itu kembali lagi darah laksamana Chi. Chi energi adalah laksamananya darah. Jadi yang mengendalikan darah itu ya energi ya Chi. Jadi yang membawa darah sampai bisa ke tangannya menjadi merah, kemudian hangat, darah sampai ke kaki sehingga kakinya tidak terasa dingin, tidak kedinginan, itu ya sebab adanya energi. Nah, sedangkan sedangkan darah itu adalah ibunya energi lah, berputar-putar terus siklus ini, gambaran antara Chi dan darah ini. Sedangkan energi itu kalau ada darah, kalau tidak ada darah, Chi-nya tetap akan lemah karena kekosongan darah, kelemahan darah, kekurangan darah, maka energinya lemah, maka defisiensi seperti itu. Nah, kadang-kadang kita tidak mendalami prinsip pengobatan TCM seperti ini. Nah, jadi kita belajar terapi cuma satu model terapi, satu metode terapi. Nah, itu tidak mempelajari dengan dalam, malah mempelajari dogmatisnya yang diajarkan atau doktrin yang diajarkan. Nah, kembali lagi salah satunya adalah bekam. Setiap bulan bahkan dibekam. Terus pengobatannya pusing ya dibekam, pengobatannya semua penyakit ya secara nama medis dibekam, tapi tidak melihat kondisi pasien, tidak melakukan diagnosa, tidak menegakkan diagnosa. Nah, jadi bermodalkan ngawur, bermodalkan tanpa ilmu. Nah, itu bisa-bisa menjadikan celaka kepada pasiennya. Karena apa? Karena memang dikenal di dalam TCM itu bahwa bekam itu juga salah satu metode penyembuhan penyakit, tetapi tentunya adalah penyakit yang bagaimana? Karena bekam itu kan mengambil darah, berarti intinya tekniknya adalah sedasi, mengurangi lah. Itu cocok sekali untuk pasien yang pola sakitnya, yang pola atau sindromnya itu adalah ekses atau kuat atau panas. Nah, sehingga dengan panas bergejolaklah darahnya, sehingga tidak ada yang paling istimewa di antara beberapa terapi kecuali kita melakukan bekam. Karena apa? Biar tidak terjadi suatu kecelakaan atau suatu kedaruratan atau serangan mendadak seperti jantung atau stroke. Nah, itu karena darahnya itu bergejolak. Nah, sehingga tidak kuat itu pembuluh darahnya, sehingga pembuluh darahnya mengalami pecah dan terjadilah banjir darah di dalam sel otak, di dalam otaknya, sehingga otaknya tidak bisa berfungsi. Darah dengan aspek yin-nya sebagai dasar material bertanggung jawab untuk melabuhkan aspek yang, roh atau sen di dalamnya atau energi atau Chi. Darah sebagian besar mengandung yin, tetapi juga mengandung beberapa yang. Roh sekitar 98% yang, tetapi dalam pemikiran Cina membutuhkan sedikit yin di malam hari untuk dapat beristirahat. Ini disediakan oleh darah. Jadi ketika malam kalau tidak memiliki kecukupan darah, tentunya tidak bisa tidur, sehingga pikirannya berkelana, gerambiang kalau dalam bahasa Jawa, gerambiang, kemudian melamun, merenung, dan akhirnya tidak bisa tidur, gelisah. Jika darah tidak cukup,
roh tidak bisa beristirahat dan akibatnya tidak bisa tidur. Ya itu tadi. Karena apa? Karena kekurangan darah atau kekosongan darah. Oleh karena itu, kekurangan darah seringkali tidak hanya menunjukkan kelemahan fisik, tapi juga sebagai gejala mental seperti gelisah, pelupa, dan susah tidur, pikun. Nah, itu bisa juga disebabkan karena kekurangan darah. Nah, begitu ya. Jadi kalau susah tidur, kemudian siangnya tadinya tidak apa-apa nih sehat, kok bisa susah tidur. Karena mungkin di siang harinya sudah over kerjanya, sehingga kehabisan darah, sehingga berkurang. Suatu contoh kerja lembur ya, kerja lembur berpikir meskipun tidak kerja beraktivitas berat ya. Jadi sebagai seorang manajer, sebagai seorang kepala bagian, kepala cabang, dia ngelembur tapi mikir. Jadi berpikir itu menguras darah, menghabiskan darah, sehingga meskipun tanpa bergerak, tanpa beraktivitas berat, darah pun akan bisa terkuras, bahkan bisa sampai kosong, habis kan gitu. Ceritanya seperti itu. Teorinya begitu. Nah, itu fungsi darah sedikit dijelaskan seperti demikian. Kemudian kalau tidak berfungsi, penyelewengan fungsi ini ya disfungsi. Nah, itu disfungsi ada beberapa macam yang dikatakan disfungsi, yaitu kekosongan darah atau suesu. Gejalanya kusam, kulit pucat, bibir pucat, ya. Kemudian anemia, kelelahan, penglihatan terganggu. Nah, jadi penglihatan itu berhubungan dengan liver, energinya liver sampai dengan hubungan energinya liver terpancar sampai ke mata, atau berhubungan dengan lingkungan itu melalui mata, sehingga fungsi daripada penglihatan mata itu kurang optimal. Masalah ingatan, gelisah, susah tidur, ketidakstabilan mental, bahkan sampai seperti orang kesurupan. Kemudian ketidakstabilan mental, entah marah-marah, entah ya putus asa, seperti orang gila, diam, menenggelam. Nah, itu bahasa Jawanya menenggelam. Ya. Apalah intinya, tidak bersemangat, putus asa. Itu ternyata gejalanya apa? Gejala-gejala seperti itu ternyata apa? Sebab daripada kekosongan darah. Lidah pucat tipis halus dan nadinya kasar. Nah, untuk pola disfungsi kekosongan darah ini terapinya bagaimana? Terapi nutrisinya adalah perkuat darah dengan ikan, belut, gurita, cumi, sotong, ayam, sapi, hati, telur ayam. Nah, itu jadi makanya seperti itu. Kemudian minumannya ya semacam kayak ya, ini makanannya nutrisinya dulu ya. Nah, itu ya dirutinkan begitu. Daging, ya udah daging saja dibikin sop, ditumis. Nah, seperti itu. Sepiring daging semua tidak apa-apa kalau memang tujuannya untuk mempercepat pemulihan, karena si pasien ini mengalami kekosongan darah. Jadi kalau tidak segera diantisipasi, itu nanti perjalanan penyakitnya akan semakin parah dan bisa terjadi komplikasi yang tadinya bisa merembet ke sakit yang lain, maksudnya seperti itu. Nah, kemudian ya tujuannya untuk melakukan tonik darah, jadi segera supaya cepat diatasi. Jadi konsumsi makanannya ya daging-dagingan terus tidak apa-apa.
Nah, bosan ditumis, bosan di sop, kemudian dibakar atau ya begitulah ya. Nanti di prakteknya seperti itu. Kemudian disfungsi daripada darah, itu polanya adalah yang kita sebut dengan statis darah atau suyu. Jadi gejalanya adalah terasa tajam, terlokalisasi dengan kuat, bengkak, kemungkinan perubahan warna pada daerah yang terkena, bibirnya ungu. Nah, statis darah. Jadi statis darah itu ya apa? Ya kayak lipoma, kanker, tumor, itu pola-pola daripada yang kita sebut dengan statis darah. Kita tidak belajar nama penyakitnya secara medis. Tumor, kista, lipoma, itu ya benjolan, itu intinya itu masuk bagian daripada sindrom atau pola statis darah atau darah statis. Lidah merah tua, merah kebiruan, nadi ketak. Terapi yang cocok, terapi nutrisi yang cocok adalah buang statis darah dengan daun bawang Cina, Venisor. Venisor itu daging rusa, kemudian cuka dan alkohol. Jahe boleh, bawang putih, bawang tunggal boleh. Berikutnya adalah panas darah atau sure. Sure ini adalah pola atau sindrom darah yang panas sehingga mungkin bergejolak. Nah, yang begini ini yang cocok untuk diterapi bekam, yang lainnya tidak cocok. Bisa-bisa pingsan, bisa-bisa kekurangan darah dibekam, kekosongan darah dibekam. Bisa lari ke UGD itu nanti. Nah, itu nggih. Nah, berarti bekam salah, berarti Nabi salah. Bukan seperti itu. Kita yang salah mendiagnosa. Nah, jangan terus membawa atau memojokkan seperti itu. Tidak bisa begitu. Loh, kamu berarti tidak percaya dengan sunnah Rasul. Kamu tidak percaya dengan al-hadis. Ya tidak begitu. Bukan masalah percaya dan tidak. Kita percaya. Akan tapi kan tidak semua bisa dilakukan terapi bekam kepada pasien tertentu. Kan gitu, yang benar seperti itu. Nah, pernah ada riwayat sebuah hadis bahwa sahabat Ali itu sakit tidak boleh makan kurma kok. Nah, kalau kita kan salah. Pokoknya makan kurma, dihantam kurma terus karena ya umpama mati ya tidak apa-apa, yang penting sudah sunnah Rasul. Kan seperti itu cara berpikir kita. Nah, karena pada saat itu Nabi juga merekomendasikan makan bubur, yang kita sama-sama tahu dalam Tibun Nabawi itu ada yang disebut talbinah, bubur gandum. Itu bubur gandum talbinah itu kan memang menenangkan, gitu kan, menenangkan, sudah mudah dicerna. Nah, jadi kadang-kala orang sakit itu kan terus pikirannya kemana-mana, panik, nggak sembuh-sembuh, sudah sawah habis, rumah habis, masih nggak sembuh-sembuh, nanti anak cucu saya bagaimana? Nah, begitu kan, akhirnya dengan makan bubur gandum talbinah atau tidak boleh makan kurma tadi, sahabat Ali itu karena kurma itu kan panas dan manis, panas, sehingga tidak cocok untuk sahabat Ali. Disuruh makan buah-buahan, entah buah pada saat itu saya dilupakan buah apa yang direkomendasikan Nabi. Jadi begitu kira-kira. Jadi kita harus mengobati dengan ilmu, jangan mengobati dengan doktrin, jangan mengobati dengan dogma. Nah, gitu nggih. Jadi seperti itu. Kita kembali ke panas darah atau darah panas. Gejalanya adalah sensasi panas, gelisah, mulut kering, kelainan kulit dengan kemekaran merah, dengan kemerah-merahan ya. Kulit gatal, kelainan kulit dengan kemerah-merahan, ini tulisannya. Lolos editing ini. Nah, jadi kulit gatal, pendarahan, merah,
merah terang itu ya merahnya jelas. Terus hipermenor, nah itu kulitnya panas-panas, muncul bintik-bintik panas, ya kan itu. Nah, itu termasuk gejala daripada darah panas. Nah, kalau di dalam hadis ada yang disebut demam berdarah atau nyamuk apa yang satunya itu malaria, seperti itu. Tapi kita tidak tahu, kita hanya mempelajari polanya sehingga nanti kita memberikan terapi nutrisi sesuai dengan pola yang cocok. Nah, begitu ceritanya. Jadi TCM itu begitu. Lidah merah, titik-titik terangkat, ada titik-titiknya ya, berpecah-pecah, nadi cepat. Nah, itu gejala daripada yang kita sebut darah panas darah. Kemudian terapi nutrisinya untuk darah panas itu bagaimana? Bersihkan panas darah dengan kacang hijau, tomat, gandum, batang seledri, dandelion, dan bayam. Banyak makan bayam sehingga darahnya itu bisa turun panasnya, bisa dingin, ya kan. Jadi tidak sampai bergejolak, bahkan bisa semakin mendekati keharmonisan keseimbangan yin dan yang. Nah, begitu ceritanya. Lanjut ya, darah sudah selesai dibahas. Kita kembali ke jiwa atau san. Dalam TCM roh atau jiwa, san mencakup aspek mental, psikologis, emosional, dan spiritual seseorang dan diekspresikan dalam kesadaran dan kepribadian orang tersebut. Roh san berhubungan erat dengan jantung, jing, darah, dan chi. Koneksi material ini menunjukkan sesuatu yang dibentuk oleh pikiran dan tubuh dalam TCM. Nah, semangat yang baik terlihat di wajah yang memberikan ekspresi yang berseri-seri dan mata yang waspada dan jernih. Jadi jiwa, spirit, semangat ini berhubungan erat dengan jantung. Makanya jantung disebut rumahnya jiwa. Nah, itu ada memiliki hubungan yang sangat erat dengan jing, darah, dan chi. Nah, jadi roh itu akan baik jika jing, darah, chi, dan cairan tubuh itu juga akan baik, sehingga jing, darah, chi, dan cairan tubuh itu menyokong jiwa itu menjadi jiwa yang baik, jiwa yang tentram, jiwa yang tidak jahat, jiwa yang tidak kemerungsung. Tahu nggak kemerungsung? Penasaran, rohnya penasaran kan itu. Nah, jadi begitu kita sendiri mengenal mensana incorporesano, apa itu lupa saya, zaman SD dulu dijelaskan. Terdapat jiwa yang kuat jiwa yang kuat di dalam badan yang sehat kan gitu ya. Jadi ada istilah sehat lahir dan batin kan gitu. Jadi ada yang sehat itu lahirnya saja jasmaninya, tapi batinnya tidak. Nah, kan begitu. Ada ya yang di jalan-jalan orang gila itu, nah itu tidak sehat lahir dan batin. Atau sehat atau ada istilah sehat dan waras. Kadang kita berdoa semoga diberi kesehatan, diberi kewarasan. Nah, jadi kan jadi aneh. Jadi sehat itu berarti jiwa fisiknya. Nah, kemudian kalau waras itu berarti batinnya gitu kan. Nah, jadi sehat lahir dan batin, sehat dan waras. Ini sehat, dia bisa jalan, bisa ngangkat kayu, bisa macam-macam, tapi tidak waras, sampah dimakan. Nah, kan seperti itu, ngomong sendiri. Nah itu ada keterikatan di antara jing
darah dan energi. Nah, kembali lagi praktek di lapangan para peserta pelatihan semuanya, kita tidak mengkritik ya, tidak mengkritik, cuman saya punya opini. Jadi kadangkala teman-teman kita yang tetangga sebelah itu sebagai praktisi ruqyah, ya kan, itu sedikit-sedikit kejinan, sedikit-sedikit kesurupan. Nah, begitu. Nah, jadi cobalah didiagnosa lebih dalam secara keilmuan yang kelihatan mata saja. Nah, itu kenapa? Kemungkinan yaitu tadi kekurangan darah, kekurangan zinc, kekurangan energi, sehingga mereka itu memang rentan diganggu oleh makhluk astral, atau memang jiwanya itu yang meronta-ronta dengan dirinya sendiri, dengan sendirinya meronta-ronta, tidak puas, teriak-teriak, mimpi buruk lah, itu kadang seperti itu. Nah, cobalah kita setelah belajar ini, kita sedikitlah punya ilmu untuk bisa melakukan diagnosa lebih mendalam, ya kan? Karena apa? Kalau semuanya kita tidak memiliki ilmu yang benar-benar capable, jadi benar-benar capable ya. Nah, jadi di situ sedikit-sedikit nanti gangguan jin, kesurupan. Nah, itu kan juga nggak enak, kasihan kepada keluarganya juga. Ya kalau benar-benar itu jin. Nah, ya kalau benar-benar itu, kalau tidak kan malah repot. Jadi itu anaknya si A itu gila karena disihir, karena dikirimi jin atau apa, kan jadi repot. Sedangkan kita sendiri itu juga nggak ngerti yang namanya jin itu seperti apa, yang namanya setan itu bagaimana, kan kita nggak tahu. Nah, jadi kadangkala seperti itu kawan-kawan semua, peserta pelatihan semua. Jadi memang dirinya itu kehilangan dengan sendirinya, kekosongan pikirannya, kekosongan hatinya, jantungnya karena kekurangan darah, sehingga jiwanya itu tidak bisa tenang, jiwanya itu penasaran, jiwanya itu melanglang buana. Nah, begitulah ya ceritanya. Kemudian fungsi daripada jiwa adalah tuan rumah roh, tuan rumah jiwa, kesadaran, pikiran, ingatan, tidur, emosi, spiritualitas, dan jiwa. Nah, setiap organ cang disertai dengan aspek psikologis mental. Jadi setiap organ cang itu memiliki aspek psikologi mentalnya sendiri-sendiri. Jadi untuk jiwa sen daripada hati, roh, jiwa itu yang disebut dengan sen itu adalah hati, kesadaran, pikiran, jantung ya, tolong itu dicoret. Roh, jiwa, sen itu yang dikenal dengan kalimat jantung, berhubungan dengan kesadaran dan pikiran. Sen itu semangat, jiwa, spirit. Kemudian jiwa yang halus atau hun itu pada organ hati, liver, itu berhubungan dengan kekuatan kreativitas, liver. Kemudian jiwa jasmani, sehat jasmaninya itu dalam bahasa Mandirinya po, itu jiwa tubuh itu di organ paru-paru, insting dan intuisi. Nah, jadi kalau paru-parunya sehat, jiwanya sehat, itu beraktivitas, itu tampak di organ paru-paru. Kemudian pikiran atau ce itu ada di organ ginjal, tekad, karakter, ketakutan, nah itu ada di ginjal. Jadi karena saking takutnya ginjalnya lemah, kemudian sampai ngompol. Nah, dalam cita-cita TCM ada yang sampai seperti itu. Jadi karena ketakutan ditangkap perang, ya, ditangkap pada saat perang, ditangkap sama lawan, kemudian ditodong senjata mau dibunuh, itu ketakutan akhirnya ngompol. Nah, itu karena ginjalnya
lemah. Kemudian pemikiran itu berhubungan dengan organ cang, limpa atau pankreas. Pemikiran analitis dan ingatan itu kerjaannya. Jadi semakin banyak orang berpikir, itu akan melemahkan limpa sehingga akan menguras darah karena produksi darahnya tidak berjalan dengan baik. Seperti itu. Nah, ini ada ilmunya di TCM itu. Berarti kan nanti di dalam melakukan diagnosa itu bisa dihubung-hubungkan dengan organ yang berhubungan dengan gangguan jiwa, itu bisa dihubungkan dengan organ yang mana. Organ yang cocok itu apakah ginjal, karena ketakutan kan sering-sering ketakutan, akhirnya ginjalnya yang mengalami kelemahan. Nah, itu nanti bisa dihubungkan dan kita bisa membaca diagnosa dengan bagus, dengan baik, dan tepat sasaran. Harapannya seperti itu. Disfungsi daripada jiwa atau sen, spirit. Kalau bagus, kalau normal kan tidak ada masalah, berarti ya tidak ketakutan, tidak ya macam-macam lah ya. Gangguan psikologis mental dan insomnia. Kalau nama medisnya gangguan psikologis dan mental dan insomnia. Namanya medis banyak macam, ada apa ya, psikosomatis, ada apa itu mental disorder atau apa itu bipolar. Nah, mungkin seperti itu. Nah, itu awal-awalnya ya kurang berfungsinya atau kurang berfungsinya yang kita sebut sen itu di dalam tubuh kita. Sen itu tidak harmoni, sen itu tidak normal atau abnormal, sehingga lama-kelamaan menjadi gangguan psikologis dan mental, masuk insomnia. Adapun terapi nutrisi yang cocok adalah menenangkan semangat, bisa lepas, bisa tenang, gitu kan, menstabilkan semangat itu misalnya dengan gandum. Ini cocok dengan keilmuan yang diajarkan di kitab Tibun Nabawi, karena gandum talpinah itu menenangkan atau menstabilkan semangat. Saat gelisah, hindari rasa pedas. Jadi untuk menenangkan itu hindari rasa pedas. Jadi kalau semakin suka makan pedas, maka akan timbul suatu perasaan panik. Jadi untuk gangguan yang model polanya seperti ini, sennya ini yang bermasalah atau disfungsi, ya hindari makanan pedas. Bubur talpinah itu lebih bagus. Berikutnya adalah cairan tubuh yang dikenal dengan jinye. Jinye menggabungkan semua cairan tubuh. Mereka diekstraksi oleh limpa, pankreas dari makanan dan minuman. Cairan tubuh termasuk air mata, cairan sinovial sendi, keringat, cairan pencernaan, urin, dan lain-lain. Nah, itu ada yang digolongkan menjadi dua jinye. Yang satu cairan bening, yang satu cairan keruh atau cairan keruh, bukan kotor ya, keruh. Fungsi dari bedah jinnya adalah dalam TCM membedakan antara dua jenis cairan tubuh berdasarkan arti dan fungsinya. Cairan bening yang kita kenal dengan jin itu elemen bening, ringan, tipis, lebih yang beredar di sebagian besar di permukaan tubuh, menjaga kelembapan kulit, rambut, telinga, mata, mulut, hidung, alat kelamin, dan lubang serta otot lainnya. Sedangkan untuk cairan keruh itu elemen keruh berat, lebih padat, lebih banyak yin, melembabkan dan memelihara otak, sumsum, tulang, dan melumasi sendi. Keringat, ingus, air mata, dan air liur serta ludah itu termasuk golongan cairan keruh atau jinye. Kedua elemen tersebut juga ikut bertanggung jawab atas kualitas dan kuantitas darah. Nah, jadi kedua elemen ini juga bertanggung jawab dengan kualitas hidup daripada
manusia, kualitas hidup daripada tubuh kita. Jadi suatu contoh ya kan, suatu contoh adalah seumpama kita tidak memiliki keringat atau seumpama kita kekurangan cairan sendi, cairan sinovial yang ada di sendi, gitu. Akhirnya apa? Akhirnya lutut kita sering sakit, ekstremitas kita terbatas. Ekstremitas itu apa? Pergerakan, aktivitas kita terbatas, nggak bisa kemana-mana. Kalau kemana-mana jalan semakin lama semakin bengkak lututnya, kakinya, begitu. Sehingga meskipun tidak sehandal daripada darah, tapi jinja ini tetap akan mempengaruhi kualitas hidup daripada kualitas hidup orang sehat, kualitas hidup kita. Seumpama air mata sajalah atau air liur ya. Air liur itu kalau nggak keluar, bagaimana kita makan? Bagaimana kita mencerna makanan? Karena air liurnya nggak keluar. Seperti itu gitu. Akhirnya berpengaruh dengan kualitas dan kuantitas darah. Disfungsi cairan tubuh atau kerusakan cairan tubuh. Cairan tubuh adalah yin, dan defisiensi selalu muncul sebagai kekeringan. Tahap lanjutan adalah eksiosis. Jadi cairan tubuh itu adalah digolongkan pada unsur yin, pada unsur yin ya, disebut digolongkan di dalam yin, dan defisiensi selalu muncul. Jadi kebiasaannya pada praktek klinis itu yang muncul gangguannya adalah defisiensi cairan tubuh, sehingga muncul sebagai kekeringan. Karena apa? Produksi darahnya tidak bagus, berkurang, sehingga produksi jinja ini juga terganggu. Gejalanya kulit kering, bibir, hidung, lidah, selaput, lendir, dan mulut, batuk, kering, dan sembelit. Nah, ini ciri gejala daripada kekurangan cairan tubuh. Terapi nutrisinya yang benar adalah basahi kulit kering dengan buah pir, apel, jeruk keprok, susu kedelai, tahu, susu, gandum, tomat, santan, anggur, kacang tanah, dan kacang pinus. Nanti ada daftarnya makanan-makanan tersebut. Nanti di sesi belakang itu, di sesi akhir-akhir itu akan kita sampaikan daftar-daftar makanan dan minuman, baik secara termal dan secara fase 5 unsurnya. Oke, karena sudah ada kumandang adzan, wajib kita sudahi terlebih dahulu. Kita akan mendatangi panggilan sholat ke masjid, karena saya sebagai seorang muslim itu adalah suatu kewajiban. Terima kasih. Alhamdulillah.